Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pembelajaran demonstrasi. Pertama, pengertian metode pembelajaran demonstrasi ini menurut Syah 2000.2208 yaitu metode pembelajaran yang mengajarkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau yang dimaksud dengan tidak langsung yaitu melalui media yang telah kita sediakan atau media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasa yang jelas yang akan kita sajikan kepada siswa. Nah, itu tadi pengertian mengenai metode pembelajaran demonstrasi menurut Syah. Nah, jadi secara garis besar, metode demonstrasi ini yaitu metode yang dimana kita sebagai guru mengajarkan atau memberikan materi kepada siswa dengan cara menggunakan media pengajaran yang telah kita sediakan atau alat peraga yang menyerupai bentuk atau sesuatu yang mengenai materi yang akan kita sampaikan. Contoh, misalkan kita akan mempelajari sejarah-sejarah peninggalan, contohnya Candi Borobudur. Nah, metode demonstrasi ini kita lakukan dengan cara membuat media yang menyerupai bentuk Candi Borobudur itu sendiri agar siswa dapat melihat, mendengar sejarah peninggalan Candi Borobudur. Contohnya seperti itu. Media demonstrasi ini secara garis besar yaitu metode pembelajaran yang dimana kita menyediakan contoh, bisa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk diri kita sendiri. Contohnya misalkan dalam pelajaran sejarah kita sedang mempelajari nama-nama tokoh pahlawan. Nah, bagaimana sih caranya untuk menggunakan metode demonstrasi ini ke dalamnya? Contoh misalkan untuk mengenal pahlawan-pahlawan kita gunakan metode demonstrasi dengan cara siswa bisa menirukan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Lalu mereka menirukan dari bentuk pakaiannya, penampilannya, atau gaya bicara dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh dari metode demonstrasi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari metode demonstrasi ini? Dalam hal ini, demonstrasi yang dimaksud ini adalah suatu metode mengajar yang dimana kita memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu atau peristiwa dalam materi yang kita ajarkan. Tujuannya agar peserta didik ini memiliki pengalaman melihat, mendengar, serta dapat menirukan materi yang kita ajarkan. Nah, jadi tujuannya kenapa sih metode demonstrasi ini dilakukan? Karena tujuannya secara tidak langsung metode demonstrasi ini adalah memberikan contoh nyata tentang materi yang kita ajarkan. Tujuannya agar tadi siswa ini dapat memiliki pengalaman belajar dalam bentuk melihat, mendengar, dan juga menirukan apa yang telah mereka lihat dan dengar
mereka tirukan dan mereka terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya 3 manfaat metode demonstrasi. Yang pertama, perhatian anak dapat lebih dipusatkan. Kenapa sih metode demonstrasi ini membuat perhatian anak itu lebih dipusatkan? Karena biasanya metode demonstrasi ini akan lebih menarik perhatian anak dalam belajar. Karena metode ini anak tidak hanya mendengar saja, tetapi anak juga bisa melihat langsung contohnya seperti apa. Akhirnya mereka mengamati, dan metode ini membuat mereka menarik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, perhatian anak akan lebih berpusat kepada materi yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, proses belajar anak akan lebih terarah kepada materi yang sedang dipelajarinya. Jadi, siswa ini akan belajar lebih terarah karena mereka melihat langsung proses kejadian-kejadian atau contoh kejadian-kejadian peristiwa yang ada di dalam materi yang mereka pelajari. Jadi pembelajaran akan lebih terarah. Siswa akan lebih paham terhadap materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran akan lebih melekat pada pemikiran anak atau lebih melekat dalam diri anak. Karena biasanya memori anak itu akan lebih mudah mengingat ketika mereka belajar dalam bentuk melihat dan juga mendengar. Maka dari itu mereka akan dengan mudah atau memori pada saat pembelajaran berlangsung akan lebih melekat di dalam dirinya. Mereka akan lebih mengingat pelajaran yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah dalam melaksanakan metode pembelajaran demonstrasi? Yang pertama, memeriksa kembali hal-hal yang akan dipelajari. Ya, misalkan sebelum kita melakukan metode demonstrasi, kita harus memeriksa kembali apakah metode demonstrasi ini cocok untuk kita lakukan dalam materi ajar yang akan kita berikan. Contohnya misalkan materi ajar IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Apakah sudah cocok atau belum? Kalau memang sudah cocok, apa contoh demonstrasi yang akan kita berikan? Apakah sesuai dengan rencana pembelajaran? Apakah sesuai dengan target pembelajaran yang telah kita rencanakan, dan lain sebagainya. Makanya sebelum kita melakukan metode demonstrasi ini, kita harus memeriksa ulang hal-hal apa saja yang akan kita perlukan ketika kita melakukan metode demonstrasi ini. Yang kedua, memulai demonstrasi dengan menarik perhatian anak. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, memulai demonstrasi dengan menarik perhatian anak sebelum kita kepada pokok intinya, yaitu kita memberikan demonstrasi, atau si anak-anak juga melakukan demonstrasi. Sebelumnya kita melakukan hal-hal yang membuat menarik anak terhadap materi yang akan kita berikan. Setelah itu baru kita kepada pokoknya atau contoh daripada demonstrasi materi tersebut. Yang ketiga, mengingat pokok-pokok demonstrasi yang akan kita berikan agar metode demonstrasi ini mencapai kepada sasaran yang telah kita tentukan. Sama halnya dengan yang pertama, jadi kita harus mengingat kembali apakah demonstrasi yang akan kita berikan ini atau yang akan kita lakukan ini bersama siswa sudah tepat sasaran kepada tujuan yang akan dicapai oleh siswa atau belum. Yang keempat, memperhatikan perhatian siswa. Apakah seluruh siswa memperhatikan demonstrasi yang sedang dilakukan atau diberikan atau tidak? Jadi, kita sebagai tenaga pengajar, perhatian kita harus menyeluruh terhadap siswa. Apakah siswa ini memperhatikan semua proses pembelajaran demonstrasi yang kita berikan atau yang sedang dilakukan atau tidak?
Nah, itu tadi langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan metode pembelajaran demonstrasi ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.